Sahabat obatin sawahmu semuanya. Di dalam proses budidaya tanaman padi, pasti kita tidak lepas dari berbagai kendala. Dan salah satunya yaitu penyakit. Nah, mungkin karena kurang taunya soal penyakit, maka petani itu asal gunakan pestisida begitu saja ya. Padahal belum tentu dia gunakan itu tepat digunakan pada tanaman yang terserang penyakit. Untuk itu, obatin sawahmu kali ini bakal membuat video tentang penyebab, gejala, serta pengobatan penyakit kresek atau hawar daun bakteri pada tanaman padi. Jadi tonton sampai habis ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu ya. Boom! Saya doakan bagi yang subscribe channel ini, mudah-mudahan ilmunya tambah banyak dan rezekinya tambah banyak juga. Sahabat obatin sawahmu, pernahkah Anda melihat tanaman padi mengalami gejala seperti ini? Artinya tanaman padi tersebut terkena hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Penyakit hawar daun bakteri ini karena adanya bakteri Xanthomonas. Dan gejala tanaman padi yang terkena hawar daun bakteri yaitu bagian tepi daun berwarna oranye keabu-abuan. Dan akhirnya daun menjadi kuning lalu bagian itu kering. Bagian kering ini akan meluas ke bagian tulang daun sampai ke seluruh daun dan akan menjadi kering. Dan serangan bakteri Xanthomonas ini bisa terjadi pada masa vegetatif dan masa generatif yang bakal mengakibatkan kerusakan pada tanaman kita, bahkan bisa menurunkan produksi sampai 30%. Dan yang terparah bisa mengakibatkan puso atau gagal panen ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Nah, mari kita bahas kenapa kok bisa penyakit ini menyebar. Pasti tentunya ada beberapa penyebabnya ya. Oke, yang pertama ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Karena penyakit ini bersifat safe-borne disease. Artinya Xanthomonas ini terbawa dari benih yang kita pakai. Jadi kita harus selektif memilih benih yang kita akan gunakan. Dan harus memilih benih yang tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri ini atau penyakit kresek ini ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Dan penyebab yang kedua yaitu kondisi lingkungan yang basah atau kelembapan yang tinggi. Serangan hawar daun bakteri ini biasanya terjadi pada musim hujan ataupun musim kemarau yang basah atau pada sawah yang selalu tergenang yaitu sawah tergenang gitu ya sahabat obatin sawahmu semuanya. Dan Anda perlu tahu ya bahwa tetesan air hujan yang terkena daun bagian atas itu biasanya kan menetes ke bawah ya. Dan itu juga bisa menyebabkan atau menyebarkan penyakit tersebut ke bagian bawah daun lainnya ya, sahabat obatin sawahmu semuanya. Dan penyebab yang ketiga yaitu bahwa penyakit ini mudah sekali terbawa oleh angin. Misalnya saja ya, tanaman padi tetangga Anda terkena penyakit hawar daun bakteri ini ya. Dan tanaman Anda belum terkena. Maka Anda yang tanaman padinya belum terkena harus secepatnya melakukan proteksi atau
pencegahan terhadap penyakit ini dengan cara penyemprotan ya, penyemprotan bakterisida. Dan penyebab yang keempat yaitu ini berasal dari pemupukan nitrogen yang berlebihan. Dan ini masalah yang sangat fatal sekali ya. Biasanya petani suka dengan daun tanaman padinya yang terlihat hijau royo-royo gitu ya. Tanpa mereka sadari bahwa daun hijau royo-royo ini sangat disukai oleh hama dan penyakit tanaman ya. Karena kadar nitrogennya yang tinggi yang terkandung dalam tanaman itu. Oleh sebab itu, pemupukan urea jangan berlebihan ya. Atau harus sesuai rekomendasi setempat ataupun seimbang ya. Dan penyebab yang kelima yaitu ketidaktahuan petani dalam pengendalian penyakit ini. Contohnya, penyakit ini dianggap sebagai hama atau terkena hama gitu ya, karena tidak tahu bahwa tanaman padi ini terkena Xanthomonas. Dianggap itu terkena contohnya penggerek batang ya, kan sama-sama kuning itu. Maka petani itu yang tidak tahu menyemprot tanaman padi yang terkena hawar daun bakteri ini dengan contohnya regen ya, itu kan regen untuk hama ya, untuk insektisidanya. Kan salah ya. Seharusnya petani bisa menyemprotnya dengan bakterisida, contohnya Nordok dan Kuproxat dan banyak lagi yang lainnya. Intinya ya, kita harus membeli produk yang bertuliskan bakterisida. Untuk dosis bisa dilihat di video saya yang ini ya, nanti bisa dilihat. Ini ada Kuproxat dan Nordok ada di sini, bisa kalian lihat. Dan jangan sampai mencampur bakterisida ini yang mempunyai bahan aktif terbanyak yaitu tembaga oksida ya. Karena tembaga oksida ini mempunyai pH yang tinggi. Karena jika Anda campur dengan pestisida lain, maka mengakibatkan hidrolisis atau proses kimia yang dapat memecah suatu senyawa menjadi lebih kecil lagi. Atau bahan aktif dari pestisida itu tidak berguna lagi atau tidak berfungsi ya. Oke, segitu saja. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.